Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia menggelar acara konsultasi publik mengenai rancangan peraturan daerah perlindungan buruh perkebunan sawit di Hotel Grand Kanaya Medan pada Senin pagi 22 Juli 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak termasuk anggota F. Serbundo, perwakilan Serikat Pekerja atau Buruh, Asosiasi Pengusaha, LSM, media, akademisi, Dinas Tenaga Kerja, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten, Bapeda, Biro Hukum, serta DPRD Sumatera Utara yang berhalangan hadir karena adanya kegiatan lain. Dengan tema sebuah kebijakan hukum melindungi buruh perkebunan sawit, acara ini bertujuan mencari solusi alternatif dalam upaya pembuatan kebijakan perlindungan buruh perkebunan sawit di Sumatera Utara. Tujuan lain dari acara ini adalah untuk mendapatkan masukan dan koreksi sebagai bahan pengayaan draft Ranperda perlindungan buruh perkebunan sawit, serta membangun komitmen bersama untuk mendukung percepatan lahirnya Perda tentang perlindungan buruh perkebunan sawit. Ketua Umum F. Serbundo, Herwin Nasution, menyatakan bahwa buruh perkebunan saat ini sangat dirugikan dalam persoalan hubungan kerja karena hingga kini belum ada perlindungan hukum bagi mereka. Masalah-masalah normatif seperti upah yang tidak sesuai dan tidak adanya jaminan BPJS Kesehatan atau ketenaga kerjaan bagi pekerja harian serta buruh perempuan yang bekerja di bidang perawatan kebun yang diketahui terpapar bahan kimia, penyemprotan pupuk. Oleh karena itu penting adanya Perda Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit. Kondisi saat ini buruh perkebunan berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam persoalan hubungan kerja. Kenapa saya katakan sangat dirugikan? Karena sampai saat ini tidak ada perlindungan hukum terhadap buruh perkebunan. Itu yang saya katakan tadi, terjadi kekosongan hukum. Dengan kekosongan hukum tersebut, akhirnya pihak manajemen melakukan kebijakan sendiri terhadap aturan main dalam hubungan kerja. Tentu kalau secara sepihak dari pihak pengusaha membuat sebuah kebijakan menguntungkan diri sendiri. Padahal kebijakan itu tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan, tapi juga bisa menguntungkan buruhnya sendiri. Memang dibenarkan di dalam membuat kebijakan ada PKB, perjanjian kerja bersama. Tetapi membuat PKB itu tidak mudah. Dibutuhkan 50% serikat buruh yang ada di dalam perusahaan ditambah satu orang. Artinya setengah N tambah satu. Tidak semua juga ada serikat buruh di dalam perusahaan. Itu yang menyulitkan buruh perkebunan sawit untuk pembuatan PKB. Kemudian buruh perempuan juga masalahnya cukup besar. Hak normatif mereka dan juga status mereka itu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada atau peraturan yang ada, yang bukan peraturan di perkebunan sawit. Katakan seperti peraturan umum, Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga tidak terpenuhi. Itu yang sangat merugikan, padahal buruh perempuan itu lebih besar daripada buruh laki-laki di perkebunan sawit. Dan mereka ditempatkan di bagian perawatan, memupuk, dan juga untuk menyemprot, memakai bahan-bahan kimia. Dan mereka terpapar bahan kimia. Kecelakaan kerja itu cukup besar di perkebunan sawit, kecelakaan kerja. Karena di perkebunan sawit itu memakai peralatan yang cukup berat, termasuk benda-benda tajam dan juga memanen sawit. Kalau target mereka cukup tinggi, itu akan membuat mereka menjadi lelah bekerja. Karena apa? Karena kalori yang mereka keluarkan itu jauh lebih besar dari kalori yang dikeluarkan buruh di manufaktur. Kenapa? Karena manufaktur bekerja itu memakai mesin, sedangkan di perkebunan sawit itu memakai tenaga fisik. Ini yang membuat mereka sering mengalami kelelahan. Karena katakan satu kasus itu bisa menyangkut ribuan orang. Katakanlah THR-nya tidak dibayar, itu kan cukup besar. Kemudian mereka non busting. Perusahaan mengatakan bahwa kalian tidak boleh untuk mendirikan serikat buruh. Itu menyangkut mereka semua. Nah, itu cukup ribuan juga kalau ada non busting. Nah, kemudian juga kalau pemerintah mengatakan supaya
setiap pekerja itu yang bekerja di dalam perusahaan di perkebunan sawit itu harinya harus dibayar, walaupun dia BHL dan sebagainya, tetapi tidak dibayar. Ini menyangkut semua BHL, itu cukup besar. Jadi bisa katakan dari contoh kasus ini berapa jumlahnya, itu bisa ribuan yang tidak dilindungi dalam persoalan hak mereka. Itu dinominasi oleh kasus normatif. Normatif itu adalah menyangkut masalah upah yang tidak sesuai, menyangkut masalah status kerja, itu kemudian menyangkut tentang kecelakaan kerja, menyangkut tentang hubungan kerja. Hubungan kerja yang saya maksud adalah bagaimana mereka mendapatkan perlindungan tentang APD APK, alat pelindung diri, alat perlindungan kerja, dan juga hak BPJS. BPJS itu juga mereka tidak dapat. Ini yang dominan. Sebenarnya ini masih normatif yang seharusnya diberikan. Tidak mesti harus diperjuangkan karena sudah ada aturan mainnya. Dan ini juga harus diperjuangkan. Itu yang menjadi persoalan kita di perkebunan sawit. Untuk itu sangat penting ada sebuah perda. Perda itu bisa memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran. Kalau menyangkut masalah undang-undang cipta kerja itu tidak mampu untuk mengcover persoalan di perkebunan sawit karena berbeda aturan di perkebunan sawit, aturan kerja dan mekanisme kerja dan kondisinya dengan di industri manufaktur. Untuk itu kita menginginkan ada sebuah kebijakan yang baru menyangkut tentang perlindungan buruh perkebunan sawit. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Ismail P. Sinaga, dalam paparannya menyampaikan bahwa pihaknya menghargai keinginan Serbundo agar ada perda tersendiri. Ia juga menyebutkan bahwa telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menghargai keinginan kawan-kawan, tadi dikatakan dari lembaga tripartit, bagaimana ada perda tersendiri. Nah, dalam prosesnya ini, kami sependapat yang terus kita lakukan diskusi ini. Namun untuk jangka pendek, kami sudah lakukan source cut. Kami sudah terbitkan peraturan gubernur terkait untuk jaminan ketenagakerjaan untuk perkebunan sawit itu. Kami melalui Pergub peraturan gubernur Nomor 13 Tahun 2024. Nah, itulah landasan kami untuk mengeksekusi jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja hutan. Jadi kami nggak menunggu perda, ya, karena perda ini nanti dimensinya tentu harus lengkap, ya. Dan kami sependapat jika ini mau kita ajukan ke legislatif, apakah berdasarkan inisiatif DPR, kami sependapat, ataupun melalui kami nanti kita akan kaji lebih dalam. Ya, tentu dalam rangka program legislasi ini kami harus konsultasikan ke kementerian, misalkan kementerian terkait. Selama 113 tahun, terjadi kekosongan hukum di sektor perkebunan sawit tanpa adanya perlindungan hukum khusus bagi buruh perkebunan sawit. Ironisnya, pada zaman penjajahan Belanda tahun 1880 telah dikeluarkan Honale Santi di perkebunan Sumatera Timur. Pemerintah dan legislatif hingga kini belum melihat buruh perkebunan sawit sebagai entitas penting yang perlu dilindungi. Sementara sektor lain seperti pertambangan, nelayan, pertanian, dan industri manufaktur sudah memiliki undang-undang yang melindungi. Dari Medan, Arifin, Orbit Digital memberitakan.